Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Adnan Suri, NIM 205 akan menjelaskan dari kelompok 1 dengan nama bab perencanaan sumber daya manusia yang efektif. Di sini perencanaan sumber daya manusia merupakan proses yang digunakan organisasi untuk menganalisis sebuah pegawainya saat ini dan mengantisipasi kebutuhan keahlian pegawai di masa depan. Tujuan dari dilakukan perencanaan sumber daya manusia ialah untuk menyediakan keberlanjutan pengelolaan keseluruhan proses bisnis yang efisien dan mengoptimumkan penggunaan SDM itu sendiri. Pembentukan SDM manusia yang berkualitas dapat meningkatkan suatu kemajuan sebuah perusahaan yang berkualitas. Maksud saya, perusahaan mempunyai kesempatan yang baik untuk bertahan dan maju jika mempunyai karyawan yang tepat, sehingga membutuhkan usaha yang terus-menerus untuk mencari, memilih, melihat karyawannya. Perencanaan sumber daya manusia harus disesuaikan dengan strategi tertentu agar tujuan utama dalam memfasilitasi keefektifan perusahaan atau organisasi dapat tercapai. Selanjutnya dari kelompok 2 dengan berjudul analisis pekerjaan dan analisis tenaga kerja. Analisis pekerjaan atau job analysis adalah prosedur yang digunakan untuk menentukan tugas, kewajiban, tanggung jawab yang diperlukan oleh masing-masing jabatan. Pendekatan karakteristik pekerjaan menyebutkan bahwa pekerjaan seharusnya didiagnosis dan ditingkatkan sejalan dengan 5 dimensi. Yang pertama, ragam keahlian, identitas tugas, signifikansi tugas, otonomi, umpan balik atau sejauh mana pekerja mengetahui seberapa baik pekerjaan yang telah dilaksanakannya. Tujuan dari dilakukannya analisis pekerjaan adalah untuk mencapai efektivitas dan efisiensi perusahaan. Adapun jenis-jenis analisis pekerjaan, yang pertama, analisis pekerjaan tradisional yang berfokus pada tugas. Kedua, analisis pekerjaan yang berfokus pada pekerja. Lanjutnya ke kelompok 3 tentang desain pekerjaan. Desain pekerjaan merupakan fungsi penetapan kegiatan kerja seorang karyawan secara organisasional. Di sini sangat penting untuk melakukan desain pekerjaan, karena orang banyak menghabiskan waktu untuk bekerja. Desain pekerjaan adalah proses menentukan tugas-tugas yang akan dilaksanakan, metode yang digunakan untuk melaksanakan tugas, fungsi, hubungan, kompensasi, keahlian, pengetahuan, kemampuan pada setiap pekerjaan. Departemen Sumber Daya Manusia memiliki peran yang diharapkan dapat membantu para manajer untuk mencapai tujuan perusahaan. Departemen Sumber Daya Manusia bertanggung jawab terhadap aktivitas perusahaan yang bervariasi dengan melaksanakan fungsi-fungsinya. Selanjutnya kelompok 4 dengan bab rekrutmen tenaga kerja. Rekrutmen ialah proses pencarian sumber daya manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Maksud saya, untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia dalam suatu organisasi atau perusahaan. Rekrutmen dimulai dari proses pencarian pelamar, baik dari lingkungan internal maupun eksternal organisasi. Rekrutmen memiliki tujuan untuk memberikan rasa tertarik dari para pelamar hingga para pelamar masuk dalam kegiatan pekerjaan. Dalam hal ini terdapat kebijaksanaan rekrutmen yang bertujuan untuk mengetahui dan memberikan posisi atau jabatan kepada pelamar sesuai kualifikasi mereka masing-masing. Di dalam rekrutmen juga terdapat banyak hal, seperti kendala yang disebabkan mulai dari faktor internal dan eksternal. Dalam faktor rekrutmen juga
menelaah terhadap teknik dan prosedur dalam setiap perusahaan. Hal ini bertujuan agar para rekrutmen sesuai kebijakan perusahaan. Selain itu, proses rekrutmen haruslah jelas mulai dari perencanaan kebutuhan karyawan sampai proses seleksi dan penyaringan. Selanjutnya kelompok 5 tentang seleksi tenaga kerja. Seleksi tenaga kerja ialah memperoleh karyawan yang paling tepat dan kualitas maupun kuantitas dari calon yang akan ditariknya. Dan dapat ditambahkan kembali bahwa seleksi sangat berperan bila ternyata karyawan berprestasi baik sesuai dengan yang diharapkan. Tujuan diadakannya seleksi karyawan yaitu untuk mendapatkan tenaga kerja yang paling tepat untuk memangku jabatan dalam suatu perusahaan. Proses seleksi terdiri dari tahap-tahapan yang biasanya ditempuh dalam proses seleksi. Yang pertama, wawancara awal, tes kerja, wawancara seleksi, pemeriksaan referensi dan latar belakang, pemeriksaan kesehatan, wawancara dengan calon atasan, tinjauan kerja nyata, dan keputusan penarikan karyawan baru. Melanjutkan kelompok 6 dengan bab orientasi dan penempatan tenaga kerja. Penempatan sumber daya manusia adalah suatu proses pemberian tugas dan pekerjaan kepada karyawan yang lulus dalam seleksi untuk dilaksanakan secara kontinu dan wewenang serta tanggung jawab yang melekat sebesar porsi dan komposisi yang ditetapkan serta mampu mempertanggungjawabkan segala risiko yang mungkin terjadi atas tugas dan pekerjaan. Faktor yang perlu diperhatikan dalam menempatkan SDM diantaranya yaitu latar belakang, pendidikan, pengalaman kerja, kesehatan fisik, mental, status perkawinan, faktor umur, jenis kelamin, serta minat dan hobi. Orientasi di sini merupakan suatu program untuk memperkenalkan pegawai baru pada peran-peran mereka. Manfaat program orientasi terdapat perilaku karyawan antara lain mengurangi perasaan diasingkan, kecemasan, dan kebimbangan karyawan. Mereka dapat merasa menjadi bagian dari suatu perusahaan tersebut, menjadikan lebih cepat. Merasa lebih yakin dan lebih senang. Beberapa aspek yang termuat dalam program orientasi yaitu masalah-masalah organisasional, perkenalan dengan staf pelaksanaan, tunjangan karyawan, dan tugas-tugas jabatan. Mungkin itu yang dapat saya paparkan dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.